Nah, untuk cara saya memupuk atau waktu yang tepat memupuk menurut saya itu. Halo teman-temanku semua, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi tentunya masih di channelnya Warno-Warno, yaitu channelnya Wong Deso. Kali ini saya lagi berada di ladang ini teman ya. Jadi pekerjaannya setiap hari di ladang. Pagi hari ini saya melakukan pemupukan ulang terhadap tanaman-tanaman porang yang ada di belakang saya ini, karena mulai nanam itu baru sekali saya pupuk. Oke teman-temanku, ikuti videonya. Jangan lupa untuk teman-teman yang baru saja menemukan channelnya Warno-Warno ini, jangan lupa untuk kasih like, subscribe, dan juga tekan tombol loncengnya supaya teman-teman semua bisa mendapatkan notifikasi setiap ada video-video terbaru dari channelnya Warno-Warno. Oke teman-temanku, kita lanjut videonya. Oke teman-temanku, tanaman yang ada di belakang saya ini adalah tanaman dari katak yang berusia 2 musim yang waktu itu tidak saya bongkar ya. Ini ceritanya istilahnya itu mencoba saja untuk di daerah saya. Yang ini tidak saya bongkar, dan semenjak tumbuh ini masih saya kasih pupuk sekali, dan ternyata tumbuhnya seperti ini ya. Untuk batangnya panjang-panjang seperti ini. Kemudian untuk daunnya itu tidak terlalu lebat, jadi istilahnya ini kurang subur. Maka dari itu ini akan segera saya pupuk, mumpung belum terlambat ya. Soalnya ini untuk katak-kataknya sudah mulai keluar. Nah, nanti ketika waktunya katak itu keluar, kemudian untuk nutrisi itu kurang, itu katak tidak bisa tumbuh maksimal. Dan yang jelas ini nanti tumbuhnya katak juga tidak banyak, karena dilihat dari cabangnya atau daunnya itu tidak terlalu lebat. Dan ini saya menggunakan paduan pupuk yang utama yaitu petroganik, itu yang terutama, dan yang lainnya untuk campuran itu saya masih tetap menggunakan kimia, tapi hanya berapa persen begitu untuk menunjang supaya bisa cepat tumbuh subur. Dan di lahan saya ini kebetulan ini banyak sekali ulat tanah atau embuk ya, yang juga bisa menyerang umbi dan akar, sehingga mengakibatkan busuk. Dari itu untuk pupuk saya campuri dengan ini ya, namanya insektisida. Saya campurkan dalam pupuk, kemudian saya tabur. Untuk insektisida mungkin tidak perlu saya sebutkan, untuk teman-teman mungkin juga sudah tahu untuk insektisidanya apa, karena nanti kalau saya sebutkan nanti dikira saya promosi. Enggak, itu cuman mengantisipasi namanya ulat tanah, karena di kebun saya itu kebanyakan banyak sekali ulat-ulat tanahnya. Jadi tanaman saya itu seperti ini ya. Ini kelihatannya memang begitu tumbuh katak-kataknya, jadi kelihatannya ini kurang subur. Jadi untuk pertumbuhan kataknya itu tidak bisa maksimal seperti ini, kecil-kecil dan tidak banyak ya.
Gak banyak seperti ini, daunnya pendek-pendek seperti ini. Nah, dan ini untuk yang tidak saya bongkar, jadi hasilnya seperti ini teman ya. Nah, saat yang tepat itu untuk melakukan pemupukan itu menurut saya, itu saya ambil contoh di tanaman katak saya yang baru saja saya tanam di musim ini. Itu sebagai contoh untuk pemupukan cara saya. Kita ambil dari katak yang baru saja nanam. Untuk cara saya memupuk atau waktu yang tepat memupuk menurut saya itu di saat seperti ini ya, tunas baru keluar itu kita pupuk dengan harapan untuk tunas yang kedua itu bisa lebih besar dari tunas yang pertama ini. Jadi nantinya itu bisa lebih besar. Dan kalau untuk yang tunas pertama kan hanya cabangnya seperti ini, jadi kataknya kecil. Nah untuk yang tunas kedua itu nanti harapannya bisa lebih besar, kemudian kataknya juga lebih banyak. Nah ini yang baru saja saya pupuk kemarin seperti ini teman ya. Ini adalah penampakan tanaman saya yang dari katak besarnya nggak ada, pokoknya yang sejempol tangan nggak ada. Kalau dihitung sekilo berapa ratus itu saya nggak pernah ngitung. Jadi adanya itu saya tanam itu gitu aja. Jadi hasilnya seperti ini. Dan sebaiknya memupuk itu ya, menurut saya dan menurut teman-teman yang sudah terbiasa, itu tidak berlaku pada tanaman porang saja, ini berlaku pada tanaman-tanaman yang lain. Memupuk itu tidak perlu banyak ya, tidak perlu sekali mupuk itu langsung banyak, itu tidak perlu. Jadi memupuk itu sedikit-sedikit, cuman rutin. Kalau memang tanaman yang masih seperti ini masih perlu sekali pertumbuhan atau butuh nutrisi untuk perkembangan, itu kasih pupuknya itu rutin. Kalau misalnya yang ideal itu 2 minggu sekali kita pupuk, biarpun sedikit-sedikit, itu rutin. Itu bagus di tanaman apa saja, bukan hanya porang saja. Karena ibarat orang itu hampir setiap hari kita dikasih makan, seperti itu kira-kira. Jadi untuk tanaman-tanaman porang yang mungkin tapi ini ya kurang pupuk atau apa, ini tumbuh kataknya juga seperti ini teman, tidak begitu maksimal, tidak begitu lebat untuk katak-kataknya, dan daunnya juga tidak bisa gimana ya, tebal. Kalau pupuknya itu sudah memenuhi syarat atau nutrisinya sudah terpenuhi, itu daunnya itu kelihatannya itu lebih tebal-tebal, kemudian warna hijaunya itu kayak hijau botol. Ada beberapa yang subur seperti ini ya, ini daunnya lebih tebal seperti ini. Nah seperti yang video-video kemarin saya bilang pada teman-teman ya, di daerah saya itu masih banyak yang istilahnya itu baru tumbuh juga ada, kemudian yang sudah mulai keluar katak juga ada. Seperti ini juga baru tumbuh, sama seperti yang saya videokan kemarin. Untuk tanaman yang tidak dibongkar itu
rata-rata itu tumbuhnya lebih akhir ya. Jadi di musim-musim sekarang itu masih banyak yang baru saja tumbuh. Ini rata-rata tanaman yang saya tanam ini mulai tumbuh tunas yang kedua seperti ini. Dan untuk yang teman-teman bilang kemarin, ada yang pernah sempat komen ya, katanya tanaman porang itu kalau sudah besar tidak bisa keluar tunas lagi ya. Itu kebanyakan memang begitu ya. Kalau ini besarnya itu masih sekitar 1 dim paralon ya, besarnya batang, itu belum bisa dibilang besar. Nah, seperti ini. Jadi kemungkinan masih bisa tumbuh lagi. Nah, kalau untuk yang seukuran mungkin 2 dim paralon atau 1,5 dim paralon, itu sebagian besar tidak bisa tumbuh tunas. Tidak tumbuh tunas yang kedua, itu jarang sekali terjadi yang seperti itu di tempat saya. Karena yang saya omongkan atau yang saya ceritakan pada teman-teman itu di tempat saya atau di daerah saya. Yang saya tahu seperti itu, nggak tahu di daerah teman-teman semua. Baik teman-temanku semua, sekian dulu video dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semua. Ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video yang akan datang.